Atlet para layang asal Solo, Jawa Tengah ini bernama lengkap Silviana Baby Kumalasari. Kelahiran Sukoharjo 1 Oktober 1995. Ia menamatkan pendidikannya sebagai sarjana olahraga Universitas Negeri Semarang. Putri dari Bapak Daryono dan Ibu Sutrisni ini adalah atlet peraih medali perak dan perunggu. Sejumlah prestasi yang diraihnya antara lain menjuarai kejuaraan seri Troy seri Lombok pada tahun 2018, mendapatkan juara kedua di kejuaraan dunia Prix PGAWC West Java Convention pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 ia mulai bergabung di tim Papua. Salam olahraga, kami dari bidang humas dan media kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Telah hadir di samping kita dari cabur para layang peraih medali perak dan perunggu, yaitu Silviana Baby Kumalasari. Selamat siang Silviana. Siang Mbak. Kita langsung berbincang santai aja ya. Boleh. Nah, dari cabur para layang ini Silviana berhasil mendapat medali perak dan perunggu. Ya, nah, betul. perasaan Silviana sendiri mendapat medali tersebut bagaimana? Kalau untuk perasaan sih, alhamdulillah senang banget. Walaupun saya tidak dapat emas buat tim Papua sendiri, tapi alhamdulillah saya dapat perak dan perunggunya. Artinya terharu ya? Ya. Apapun itu menjadi suatu prestasi Ya. untuk Silviana sendiri. Ya. Nah, di samping itu adalah semestinya tidak gampang mendapat satu prestasi, Ya. bahkan sampai meraih untuk medali. Nah, dari latihan-latihan itu apa yang dirasakan dari Silviana sendiri? Apalagi ini kan ibaratnya boleh dikatakan dunianya bukan umum untuk seorang wanita gitu kan? Ya, kalau untuk latihannya pun kita emang dilatih kerja keras dengan kondisi yang ekstrim kayak gini, panasnya, terus dan lokasinya pun juga menurut saya istimewa di sini, beda dari yang lainnya. Istimewanya di mana tuh? Untuk medannya tuh banyak rintangannya di sini daripada yang di tempat-tempat lainnya. Oke. Nah, dari tantangan yang paling sulit pada saat latihan itu apa aja, Silviana? Kalau tantangannya tuh dalam ketepatan mendarat dan cross country-nya sendiri. Kalau untuk ketepatan mendaratnya itu kesulitannya kita harus mengontrol emosi, terus cuaca juga harus kita baca. Angin juga seperti itu ya? Angin, panas, termik gitu. Kita harus lebih jeli karena susah kita dapat poin yang terkecil gitu. Iya. Nah, kalau dari ketinggian sendiri pada saat mendaratnya itu kan memang harus mengontrol emosi gitu ya. Nah, kalau di atas ketinggian, di atas udara itu gimana? Kalau untuk di atas udara kita tetap harus fokus, tapi santai aja, tetap relax di atas. Kalau udah mulai mendekati landing, kita baru mulai fokus gitu. Oke, intinya ya berhasillah mendapat medali ya. Nah, dari pelatihan ini Silvana, apa sih yang menjadi motivasi sendiri bahwa saya harus menjadi atlet para layang ini? Atau ada sosok yang menjadi inspirasi bagi Silviana sendiri? Kalau saya, karena ini istilahnya ya, baru pertama kali ikut PON saya di sini dan mewakilin Papua juga. Baru pertama kali juga dibuka kelas perempuannya selama ini. Dan motivasi saya tuh, saya mau ngebanggain dan mau menyumbang emas buat Papua, tapi ya saya hanya bisa memberikan perak dan perunggu saja. Itu sudah sangat membanggakan. Apalagi ibaratnya kan Silviana memang memang sampai dikatakan tadi bahwa itu memang baru dibuka kelas untuk wanita kan. Jadi ini pintu utama lah yang lebih membanggakan lagi ya. Nah, di samping motivasi dan inspirasi. Nah, dari hal itu kan Silviana terbangun nih untuk saya harus konsentrasi atau fokus nih sebagai atlet para layang ini. Nah, sejak kapan Silviana mendalami para layang ini dan dan apa yang menarik sih dari para layang ini? Kalau saya belajar para layang ini dari mulai tahun 2017. Itu
udah mulai mengikuti kejuaraan-kejuaraan. 2017 ya? Ya, 2017. Dan yang menariknya tuh karena saya emang suka olahraga ekstrim, jadi tertantang untuk ikut para layang. Nah, berarti tantangan itu ya? Iya. Nah, kan nggak semuanya, jangankan cewek ya, cowok pun juga, waduh, nyali juga kan sampai ke udara gitu. Oke. Nah, dari terus turnamen pertama, hasilnya kan ini bukan turnamen yang pertama di PON ini kan? Nah, turnamen pertama Silviana dan prestasi apa yang diraih pada saat yang pertama itu? Kalau yang pertama itu dapat emas waktu kejuaraan Troy Trip of Indonesia. Itu tahun berapa? Itu tahun 2018. 2018 ya. Oke. Terus kesini alhamdulillah juga banyak prestasinya juga. Terus kejuaraan yang paling berkesan untuk saya tuh ya di sini. Iya. Di PON ini, kancah terbesar dari. Ini turnamen yang paling berkesan banget ya. Apalagi lawannya pun juara dunia. Iya. Dari tim Jatim tuh. Oh, jadi kemarin tuh sampai lawan tim dunia, juara dunia ya. Iya. Luar biasa. Tapi berarti sangat berhasil dong, berprestasi, bisa mendapat medali kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Silviana, dari ini kan kita membahas tentang motivasi, inspirasi, dan suka duka semuanya. Nah, di samping itu kan ini medali perak dan perunggu. Nah, itu dari kategori apa ya yang Silviana udah raih? Kalau untuk peraknya saya dapat dari kategori ketepatan mendarat perorangan. Kalau untuk perunggunya itu saya dapat dari lintas alam perorangan juga. Lintas alam itu mengerjakan tugas di udara dan sampai di titik goalnya yang udah ditentukan. Jadi di atas udara kita sudah dikasih tugas harus ke sini, ke sini, ke sini. Kita harus lebih cepat ke tempat tujuannya itu. Jadi 2 kategori ya? Iya. Nah, dari 2 kategori ini, ketepatan mendarat dengan lintas alamnya itu yang paling sulit menurut Silvana itu yang mana sih? Untuk saya dua-duanya sulit. Dua-duanya sulit ya, tapi kan berhasil dong. Ya, alhamdulillah, berhasil semuanya. Sulitnya tetapi terbayar dengan medali ya? Iya. Atau ada tersendiri tantangan yang paling menantang nih dari 2 kategori itu? Kalau yang menantang kebetulan lintas alamnya. Kalau kan kita harus saving ketinggian juga, terus untuk mencapai titik satu ke titik yang lainnya tuh kita benar-benar harus perhitungkan ketinggian kita, jaraknya, terus kecepatan anginnya juga. Ya. Dari ketinggian itu berarti kan punya tantangan tersendiri di atas udara. Ya. Nah, standar dari ketinggian itu maksimal berapa meter dari permukaan laut? Kita ada maksimalnya dari jurinya, kita dibatasin maksimal itu 3.000 meter. Tidak boleh melewati itu. Kalau kita melewati itu, kita didiskualifikasi. Oke, berarti maksimal 3.000 ya? Ya. Benar-benar harus diukur ya? Ya. Saat di udara maupun di darat? Ya. Iya. Nah, Silviana, dari hasil mendapat medali perak dan perunggu ini, pastinya ada dukungan keluarga. Nah, seperti apa dukungan keluarga itu, bisa sedikit diceritakan? Kalau untuk dukungan keluarga itu pasti jelas doa mereka, terus mendukung putrinya yang berjuang di sini sendiri. Iya. Pasti selalu dihubungi, dikontak, ditelepon, tanya kabar, didoain selalu. Iya. Gitu. Kebetulan kalau seandainya keluarga dari Silviana sendiri di mana? Di Jayapura atau? Tidak, keluarga di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Ya. Berarti benar-benar ini ya, perjuangan ya, jauh dari keluarga, benar-benar harus support doa. Ya. Nah, pada saat Silviana mengabarkan kepada keluarga, atau mungkin nonton Silviana mendapat medali, nah gimana tanggapan dari keluarga di Jawa? Sangat antusias sekali. Iya. Bahkan tetangga saya pun pada tahu dan langsung ngasih ucapan selamat ke saya. Sangat terharu semuanya ya. Oke. Nah, dari kesan keluarga sendiri, berarti kan dari medali ini, kira-kira Silviana akan persembahkan ke siapa dua medali ini? Medali ini saya persembahkan untuk
keluarga saya terutamanya, ke pelatih, teman-teman seperjuangan saya, official semua yang membantu saya, itu yang semuanya ya. Nah, dan warga Papua. Iya, dari ini Silviana bisa diceritakan sedikit selama persiapan latihan itu berapa lama ya? Karena kan sempat kita ini kan tertunda kan dari 2020 ke 2021. Nah, dari itu kan pasti ada cerita tersendiri nih pada saat latihan-latihan yang durasinya lebih panjang lagi kan? Untuk cerita selama TC banyak, ada senangnya, ada sedihnya, ada gembiranya juga. Apalagi ada keluarga baru dari timnya ini. Iya. Dan pasti juga jauh dari keluarga selama TC. Jadi banyak cerita yang di tim, kayak harus bagaimana nantinya ke depannya, terus strateginya harus bagaimana juga, menceritakan gitu. Terus kayak ya harus fokus terus sama didukung sama pelatih juga. Intinya terbangunlah mental dan semangat ya selama latihan ini. Nah, Silviana, dari sebelum memutuskan menjadi atlet para layang ini, artinya ini kan suatu benar-benar yang memicu keberanian gitu kan, orang terbang di udara gitu kan. Jangankan cewek, cowok pun pasti nyalinya agak gimana nih. Nah, kira-kira untuk Silviana sendiri pada saat ada di udara yang dirasakan di saat itu apa sih? Rasa takut pasti ada. Iya. Tapi setelah mencobanya, kita akan merasa ketagihan di atas udara itu gitu ya? Dengan bebas, kayak terbang seperti burung, bebas terbang kemana-mana. Pakai kayak seolah punya sayap seperti itu ya. Nah, kita yang penonton aja merasa takut gitu kan. Tetapi ternyata di atas itu ketakutan sudah dinikmati dengan tersendiri gitu ya. Nah, pada saat pelatihan sebelum turnamen PON ini, itu latihannya pasti di luar Papua ya. Nah, itu bisa Silviana rasakan coba seandainya pada saat pelatihannya di mana yang ini? Untuk TC yang waktu di luar Papua itu kita TC-nya kebetulan di Jawa Tengah, di Kemuning. Nah, kondisi di sana dengan di sini itu sangat berbeda sekali. Jadi kita harus menyesuaikan cuaca di sini, kondisi di sini. Kita TC di sini mulai dari bulan awal Agustus. Itu kita TC seminggu full. Kita dihajar buat latihan terus. Dan memang berbeda kondisinya. Di sini lebih sulit daripada yang di tempat-tempat lain. Makanya kita harus penyesuaian dulu daripada tim yang lain gitu. Jadi intinya ada kesan tersendiri dari itu ya. Tetapi dari perbedaan itu tetap aja harus dihadapin gitu ya. Oke. Dari medali yang Silviana udah dapat, perak dan perunggu, tentunya ada bonus yang disiapkan dari pemerintah setempat sendiri. Nah, kira-kira bonus ini Silviana akan persembahkan ke siapa? Bonusnya akan saya persembahkan untuk orang tua saya, keluarga saya, dan untuk tim. Oke. Ada lagi? Ada mungkin niat atau apa? Dan sebagian nanti saya sumbangkan untuk 2,5%. Amin. Silviana, untuk harapan dan rencana ke depan sebagai atlet para layang ini, apa kira-kira? Kebetulan saya pengen masuk di Platnas, jadi tim Indonesia untuk membawa nama Indonesia. Amin. Kita sama-sama support, doakan dan mensupport Silviana, semoga tercapai semua yang diharapkan. Terakhir nih Silviana kan boleh dikatakan putra-putri Papua yang sudah mengharumkan dan membanggakan nama Papua di turnamen PON 20 tahun 2021 ini. Kebetulan kita sebagai tuan rumah di tanah Papua ini, bisa Silviana membagikan motivasi atau semangat kepada generasi muda Papua biar hal-hal apapun yang dilakukan bisa mencapai prestasi. Untuk generasi selanjutnya tim Papua ini, kalian pasti bisa, saya yakin itu.
saya bisa, kalian pasti juga bisa. Tetap semangat, berusaha, jangan pantang menyerah. Ya Silviana, itu kan motivasi umum ya untuk cowok cewek. Nah sekarang motivasi untuk perempuan generasi muda bahwa jangan takut dengan para layang gitu kan. Ayo silakan. Untuk perempuan jangan pernah takut dengan ketinggian karena di udara itu lebih menyenangkan daripada di darat. Yes. Semangat. Semangat. Silviana, tadi kita sudah membahas beberapa, tetapi kita juga pengen tahu nih, kira-kira sebagai pemenang itu pasti kan, atau mungkin para layang nyalinya itu kan pasti udah terbentuk gitu kan, tetapi pastinya ada rasa nervous atau grogi pada saat udah akan lomba, terus melihat lawan-lawan main itu ada yang tim nasional, tim internasional. Nah gimana kira-kira dari Silvana ini? Memang kalau untuk perasaan, memang dari pertama itu saya udah grogi duluan. Yeah. Apalagi dengan lawan-lawan yang tangguh seperti itu. Yeah. Apalagi ada juara dunianya juga, pasti ada rasa deg-degannya juga, nervous, canggung. Tapi saya mengatasi itu dengan tenang, istighfar terus. Yeah. Yang penting tenang, ngumpul sama yang satu tim, bercanda, dibikin enjoy aja, menikmati aja gitu. Oke. Biar tidak tegang. Biar tidak tegang, sambil doa banyak ya. Iya. Oke. Nah di samping itu pastinya pada saat lomba itu, di samping melihat lawan-lawan, wah ini udah kelas-kelas ini nih, pastinya akan terbentuk semangat dan mental tersendiri. Nah dari semangat dan mental tersendiri, selain daripada sesama tim, pelatih, kira-kira siapa yang lebih menyemangati dari Silviana ini? Kalau saya sih dari keluarga. Iya, keluarga itu kedua orang tua. Iya. Oke. Adik saya dua-duanya juga pasti selalu saya hubungin, kasih semangat, doain. Iya. Terus ada teman terdekat saya juga selalu hubungin, ngasih semangat. Itu yang membuat saya kuat untuk melawan ini. Oke. Berarti boleh dikatakan support semangat itu selain daripada tim sendiri, pelatih-pelatih yang ada di sini, pastinya keluarga di Jawa ya. Ya. Bisa sedikit Silviana menyapa mereka untuk mengucapkan say thanks-nya pada saat telah memberikan support doa dan semangat. Terima kasih untuk keluarga saya, terutama Bapak, Ibu. Terima kasih atas doanya. Terima kasih dukungannya selama ini dari saya kecil sampai sebesar ini. Untuk adik-adik saya juga terima kasih udah mendoakan kakak ini. Silviana, kita tahu bahwa Silviana ini asal dari Jawa Tengah, Solo ya. Tetapi memang menjadi satu atlet yang memperkuat tim Papua di Parahlayang. Nah kira-kira pada saat di lapangan nih, pada saat lapangan lomba, tiba-tiba memang bukan tiba-tiba ya, memang dari Jawa Tengah pasti juga mengirim atletnya sendiri. Nah di lapangan itu kan pasti ketemu nih, artinya sama asal gitu kan. Gimana perasaan Silviana pada saat ini sekampung saya gitu kan, sekampung saya, tetapi saya membawahi Papua sendiri nih, gimana tuh? Kalau perasaan sih tetap ya, kita tetap berteman. Kita memang ini kan, emang saya asal dari Jawa Tengah, tapi tetap di dada saya ada Papua. Tetap Papua. Dan boleh di darat kita berteman, di udara kita musuh. Oke, begitu ya? Ya. Jadi tidak ada saling kode-kodean ya, Jawa Tengah nih gitu ya. Tetap Papua juara gitu ya. Tetap Papua juara, bisa ya. orang bisa. Demikian perbincangan singkat kami dengan atlet peraih perak dan perunggu cabang olahraga para layang. Salam olahraga, torang bisa, Papua juara.